Di daerah Jakarta Utara, bosku, airnya udah mulai naik, tanahnya udah mulai turun, sama tanggul udah hampir seimbang, tanah sama air lautnya udah tinggian air laut. Jakarta mulai tenggelam. Entah berapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Air udah melebar penuh. Kondisi ombak di wilayah Pantai Pelabuhan Ratu pada saat ini sedang pasang. Nah, seperti itu masalahnya. Laut pantai selatan ngamuk. Wow. Wah. Oke guys, trek guys. Gelombangnya bersahabat guys. Gelombang besar, ikan besar-besar. Kayaknya jadi kameramen lah ya mah. Wah. Mantap. Mantap guys. Ikannya meronta-ronta. Awas hati-hati. Oke. Awas, sep. Hanyat kana parahu kewat pasti ke bawah gerak. Tarik caina. Oh, caina keur nyorolok. Wisanak, hati-hati anu taruron dina geblugan. Tuh tingali Jayanti mulai beladuk deui lautna. Tuh tingali barudak. Dimohon warga Kelurahan Ancol, khususnya di RW 8, agar siap-siap untuk bersiap diri untuk antisipasi banjir. Terima kasih. Wah. Tambah kenceng aja ini. Ya, untuk pemerintah pusat minta tolong segera direalisasikan untuk program tanggul raksasanya Giant Seawall. Bagi yang tidak setuju, abaikan saja. Solusi jangka panjangnya itu. Solusi jangka pendeknya mungkin jalan yang buat turunan air ini mungkin bisa ditanggul dulu sama pemerintah daerah. Terima kasih. Bis semua. Aduh.
kawan-kawan, ini air udah naik semua ke atas ini, yang tanggulnya dibongkar, air masuk semua nih. Waduh, di depan pasti banjir nih, nggak bisa keluar nih. Motor kita amainin semua nih, harusnya nih cepat. Yang kemudian dilaporkan untuk air rob yang ada di depan pos utama sekitar 45 cm. Untuk arus lain yang bisa lewat cuma kendaraan gede doang. Kendaraan roda 2 tidak bisa lewat. Ombak lagi kenceng guys, ini di Merak, di Berangan, lihat. Wah, mudah-mudahan selamat sampai ini. Wah, lagi kenceng guys, lihat ombaknya. Ini ini ombak kenceng banget, lagi kenceng ombak di Merak. Wow, ngeri guys, kenceng. Ini penyeberangan di pelabuhan Merak. Info terkini. Aduh, piye tolong. Guys, medun. Tolong. Ayo. Mati. Parah bosku. Mobil naik Risel tadi kejadian di kapal Risel dermaga 3 nih. Kapal Risel nggak bisa muat. Info berita populer hari ini, nasib malang menimpa dua orang pria bernama Ujang Agus, 40, dan Denny Setiawan, 35, yang sedang memancing di area Batu Karang pinggir Pantai Cikaos Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ujang dan Denny hilang terseret arus ombak saat keduanya sedang strike ikan yang tengah dipancingnya pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2025. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Detik-detik Ujang dan Denny yang tengah asyik memancing itu terekam oleh kamera, sebelum keduanya terseret arus ombak dan jatuh ke laut. Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Koordinator, SMC, dalam operasi SAR, membenarkan bahwa keduanya dihantam ombak kuat saat tengah memancing. Nas korban hanyut tersapu ombak besar. Setelah menerima informasi, saat ini tim SAR gabungan yang berjumlah puluhan orang turut mencari korban. Proses pencarian itu selain menyisir jalur laut juga melalui udara. Namun, hingga berita ini tayang, kedua korban masih belum ditemukan. Operasi SAR akan dilanjutkan hingga beberapa hari ke depan. Di lain tempat gelombang tinggi juga menerjang pelabuhan Merak, Banten. Nampak ombak besar menghantam dinding-dinding kapal dan dermaga. ASDP Indonesia Ferry, Persero, memastikan insiden sebuah truk yang hampir terguling di atas kapal laut rute Pelabuhan Merak, Banten, Pelabuhan Bakauheni, Lampung bukan terjadi di armadanya, melainkan di atas KMP Risel milik PT Pelayaran Surya Timur Lines. Namun, berdasar informasi yang diperoleh ASDP, insiden tersebut terjadi pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat saat KMP Risel akan menuju Pelabuhan Bakauheni pada Minggu, 16/11, malam akibat cuaca ekstrim. Telah terjadi insiden truk dalam kondisi miring di atas KMP Risel yang berlayar dari Pelabuhan Merak pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat menuju Pelabuhan Bakauheni, Minggu, 16/11. Insiden dipicu oleh kondisi cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan kecepatan angin mencapai 35 knot, kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Windy Andel, Minggu, 16/11.
Lebih lanjut, Windy membeberkan bahwa setelah menerima laporan, kru kapal tersebut segera melakukan pemeriksaan di dek kendaraan untuk memastikan keamanan seluruh muatan. Adapun dari hasil pengecekan, satu unit truk ditemukan dalam posisi miring dan sebagian muatan berupa gulungan besi telah jatuh. Sebelumnya sejumlah wilayah di pesisir pantai Indonesia juga dilanda gelombang tinggi dan banjir rob sejak beberapa hari ini hingga saat ini. Dalam 1 minggu ini, gelombang tinggi telah merusak beberapa pesisir pantai diantara yakni wilayah yang terdampak. Gelombang tinggi Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jakarta, Garut, Tasikmalaya, Madura. Gelombang tinggi Pantai Karangbolong Kebumen, Cilacap. Gelombang tinggi Pantai Depok Jogja. Gelombang tinggi Kuta Bali. Gelombang tinggi Pantai Natura. Gelombang tinggi Pantai Bangka. Gelombang tinggi Pantai Bagadur. Gelombang tinggi Pangandaran, gelombang tinggi Kalbar, gelombang tinggi Demak, Lampung, Sumatera, Mentawai, Jayanti Cianjur, Banten, pesisir pantai selatan, Aceh dan sekitarnya. Dampaknya banyak bangunan, rumah, perahu, kafe, lapak-lapak pedagang serta sejumlah fasilitas umum alami kerusakan, sejak kemarin hingga hari ini. Fenomena belokan angin barat atau shear line akan memicu hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pantai selatan, Jakarta, Bali, Jogja, Banten hingga Aceh. Hal ini seperti dijelaskan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, termasuk potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Di Jakarta tinggi air laut mulai mengancam warga Jakarta. Pasalnya daratan lebih rendah dibandingkan air laut. Banjir juga menghantui wilayah utara Jakarta, Kalimantan hingga Aceh. Atas perhatian ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi dan banjir rob yang berpotensi terjadi pada Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Indah yang mengimbau masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan. Di Kebumen gelombang tinggi merusak pesisir pantai Karangbolong. Terlihat di sepanjang jalan pantai Karangbolong mengalami abrasi akibat gelombang tinggi. Di Pelabuhan Ratu angin kencang dan gelombang tinggi sempat sapu pesisir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi dan gelombang tinggi di pantai Jayanti Cianjur. Warga pun diharap berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Jogja, sejumlah pedagang di kawasan pantai Depok terdampak gelombang tinggi yang merusak warung mereka sejak 1 minggu yang lalu. Kondisi tahun ini disebut lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Total ada sekitar 7 warung yang terdampak. Banyak yang hanyut, hampir hanyut semua. Alhamdulillah warung saya masih berdiri biarpun nggak bisa buat jualan, kata salah seorang pedagang pantai Depok Mujianto, saat ditemui di pantai Depok Senin. Ia menyebut kerugian akibat warungnya yang diterjang gelombang tinggi bisa mencapai 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah untuk membangun ulang satu warung. Selain itu gelombang tinggi juga menerjang pantai Baron Gunung Kidul di bulan November ini. Di Kalbar gelombang tinggi hantam sebuah desa yang jauh di pesisir bagian barat Kabupaten Kuburaya, kini terancam menghilang dari peta. Layaknya Atlantis, desa itu mungkin akan dijuluki Atlantisnya Kalimantan Barat. Abrasi dan banjir rob terus-menerus, tidak mustahil dalam dekade ke depan, desa ini tenggelam ke dasar laut. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi pada musim barat, November-Maret, dianggap penyebab utama abrasi dan banjir rob di sepanjang pantai barat Kuburaya itu. Setiap tahun, daratan desa ini surut rata-rata 20 hingga 25 meter, kata Kepala Desa Kuala Karang, Edi Sudianto atau akrab disapa Ati. Di Bali gelombang tinggi dan ombak besar sapu sejumlah wilayah di pesisir pantai Bali. Akibatnya beberapa titik jalur pejalan kaki di Pantai Kuta, Bali, rusak. Kerusakan tersebut akibat gelombang tinggi yang melanda kawasan pesisir beberapa waktu terakhir. Di Banten gelombang tinggi yang mencapai 2-4 meter memporak-porandakan sejumlah bangunan warung yang ada di Pantai Bagadur, Malingping dan bangunan lainnya di pantai-pantai Lebak Selatan lainnya. Erwin Komarasukma Ketua Balawiyata Lebak membenarkan, jika gelombang tinggi saat ini sedang menerjang Laut Selatan, bahkan beberapa warung yang ada di wisata pantai porak-poranda diterjang gelombang tinggi.
Di Demak, gelombang tinggi dan pasang air laut menerjang pesisir pantai Demak, hingga meninggalkan genangan air rob di beberapa wilayah. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini banjir rob pesisir di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pekalongan. Bila kondisi tidak disertai hujan lebat, ketinggian air diperkirakan mencapai 1,1 meter. Sambil jalan-jalan. Ya Allah. Air lautnya. Angin badai, guys. Angin badai. Dalam enggak, Bah? Dalam ya? Wih, bocor, wih. Anjir. Bocor, wih. Gila. Bocor air lautnya, ayo keluar ke kerendam nih. Kita lagi berada di pantai Pelabuhan Ratu ya. Ini di sini cuacanya lagi buruk ya sahabat. Soalnya lagi hujan nih. Ombaknya juga lagi kurang bagus. Ombaknya lagi deras tuh.